untuk ngehandle berbagai macam pekerjaan di lingkup bisnis rintisan itu sendiri. Nah, terus kalau untuk sekarang KLM di restonya sendiri itu tuh gimana sih? Secara simpel tuh seperti ini teman-teman. Jadi paling atas ada general manager, kemudian dibantu oleh manajer SDM yang ngurusin tentang segala hal tentang SDM. Nah, kalau di situ posisinya saya, kemudian ada manajer keuangan, kemudian ada manajer pemasaran. Nah, untuk operasionalnya nanti kita ada supervisor, di bawah supervisor nanti ada server, ada barista, ada kasir, ada kitchen, sampai ke purchasing seperti itu. Sebenarnya struktur perusahaan ini di tiap F&B bisa balik lagi disesuaikan dengan keadaan ya teman-teman. Bagaimana teman-teman merespon pasar, kemudian bagaimana teman-teman dapat mengalokasikan keuangan teman-teman untuk meng-hire teman-teman yang lain, bagaimana membantu bisnis teman-teman, apakah itu cukup untuk satu orang saja sebagai general manager, merangkap manajer pemasaran kah, merangkap SDM kah, atau memang harus dipecah-pecah seperti itu. Nah, itu sangat lebih fleksibel struktur perusahaannya di bisnis rintisan seperti itu. Beda dengan korporasi teman-teman. Kalau di korporasi itu udah fix semuanya, udah ada struktur perusahaannya, kemudian ada skala gajinya, kemudian ada SOP, ada rentang gaji, ada bagaimana kita bisa promosi, semuanya itu sudah ada sistemnya. Sedangkan kalau bisnis rintisan itu bagaimana kita bisa lebih dituntut agile atau dituntut lebih lincah menghadapi situasi dan kondisi di pasaran, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Nah, itu semua adalah pembedanya. Salah satu pembeda antara di korporasi dan juga di bisnis rintisan seperti itu. Nah, kemudian kita agak menuju slide selanjutnya, Mas, boleh? Nah, di sini nih, kita pengen tahu nih, pengen ngulik lebih dalam sedikit-sedikit nih tentang manajemen di bagian bisnis F&B gitu kan. Kira-kira nih, ini kan ada orang ya, lagi wondering atau lagi berpikir, lagi merenung, lagi bertanya-tanya. Casual, part-time, internal, head of division, full-time, promosi, staff. Nah, kira-kira tuh apa sih yang dibingungin orang ini gitu? Kira-kira yang menggambarkan ini tuh posisi apa, jabatan apa gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Mungkin agak bingung juga ya, ini apa sih gitu kan, tiba-tiba ada full time, tiba-tiba ada casual, tiba-tiba ada eksternal gitu kan ya. Oke, kalau kayak gitu daripada teman-teman juga bingung, saya akan sampaikan ini tuh adalah bagaimana pekerjaan sehari-hari HRD atau Human Resource Development di Kopi Luwak Mataram gitu. Jadi apa sih full time itu, apa sih staff itu? Nah, HRD itu di sini lebih banyak kepada kita manpower planning atau MPP. Istilahnya kita bagaimana mengatur tenaga kerja yang ada di sini, staff-staffnya seperti itu. Staffnya kan terdiri dari ada yang full time, kemudian ada juga yang part time. Mungkin part time itu bagi teman-teman yang mahasiswa gitu kan ya, lagi pengen mengembangkan skill, entah itu di barista, entah itu di bagian waiter atau server gitu kan. Kita di sini mencoba untuk mengakomodasi itu, makanya ada yang karyawan staff itu full time, ada yang part time. Kemudian ketika ada situasi yang mendesak, HRD itu memikirkan kira-kira ini gimana ya untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja. Ketika ada satu yang mungkin sakit, kemudian satu laginya itu ada yang izin mendadak, tidak bisa berhalangan hadir. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang menjadi pemikiran-pemikiran keseharian di HRD gitu kan. Kita langsung istilahnya ada casual. Nah, kita cari casualan atau orang-orang yang mau kayak kerja harian di sini, biasanya anak mahasiswa atau yang lain boleh banget kayak gitu.
Kita akan menyusun jadwal bulanannya gimana, mingguannya bagaimana, hariannya seperti apa. Jadinya kita tahu nih, sebagai HRD saya tahu akhirnya, oh hari ini yang masuk shift pagi itu siapa, shift sore itu siapa, minggu depan bagaimana, kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, kita carikan penggantinya, casualnya kah, kita masukkan part time-nya kah, seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang tiap hari dikerjakan oleh HRD. Nah, selain tiba-tiba istilahnya menuju ke manpower planning ya teman-teman, di HRD sendiri ada beberapa hal bahasan tentang bagaimana kita mengelola sumber daya manusia di F&B. Yang pertama itu adalah tentang rekrutmen. Rekrutmen ini sangat berkaitan dengan manpower planning kan. Tadi kan kita ngomongin ini harusnya diisi full time atau part time ya, atau casual ya, karena ada yang mendadak tidak bisa hadir kayak gitu. Full time, part time, casual seperti itu. Habis rekrutmen itu apa? Habis rekrutmen itu nanti ketika staff baru udah datang, kita harus bisa untuk nge-training dan juga mendevelop orang tersebut sehingga dia jadi di sini, sehingga dia bisa optimal pekerjaannya di sini seperti itu. Nah, setelah mereka bekerja di sini, lalu pekerjaannya HRD ngapain aja? Masa iya habis kita rekrut dan mereka kerja kita udah kelar tugasnya? Enggak dong. Habis itu ngapain? Habis itu kita melakukan evaluasi kinerja mereka, kita lihat mereka selama bulanan. Nah, habis itu nanti kita pada akhir bulan itu akan mengkalkulasi mereka masuk berapa hari, izinnya gimana, pernah cuti atau enggak, lemburan ada atau enggak, kayak gitu kan. Nanti kita kalkulasi, kita jadilah itu namanya payroll bulanan. Setelah payroll bulanan itu selesai dibuat, kita akhirnya bagi-bagi duit nih, atau bagi-bagi gaji kepada teman-teman semuanya. Itu tadi fungsinya, reward dan juga kompensasi. Yang nomor 3. Yang keempat, kemudian adalah mengurusi bagian istilahnya bagaimana kita maintain atau menjaga hubungan baik antara perusahaan dan juga karyawan. Teman-teman di HRD di sini bukan cuma rekrutmen doang ya. Kadang ada teman-teman yang di sini tuh sambat gitu. Mas ini kok kayak gini ya. Mas kok ini kayak gitu ya. Mas orang ini tuh kalau kerja sama aku nggak asik banget deh. Itulah fungsi HRD di sini. Bagaimana kita bisa mendudukkan perkara-perkara pekerjaan supaya tidak terjadi miskom, supaya semuanya masih dalam harmonis. Nah, itu adalah beberapa ruang lingkup HRD yang mungkin teman-teman bisa mulai, oh HRD ternyata bukan cuma rekrutmen doang ya, nanya-nanya sama calon kandidat ya, tetapi juga sampai mendalami payroll, mendalami bagaimana hubungan industrial seperti itu. Itu sedikit ya untuk di HRD. Kemudian bisa dilanjut, Mas. Nah, ini nih, teman-teman, ada brand awareness, fluktuasi, anggaran marketing, influencer, reservasi, promosi. Ini kira-kira bagian apa nih yang ngurusin kayak gini nih? Ada bisa bantu jawab nggak? Marketing. Marketing, betul banget Mas Hasbi. Ini adalah bagiannya marketing teman-teman. Jadi dia akan ngurusin reservasi orang yang datang ke sini, jamnya kapan, apa aja yang dipesan, berapa jumlah pendapatannya. Terus kalau lagi sepi gimana sih bisa ininya rame, apakah kita promosi pakai AdSense atau kita ngundang influencer gitu kan. Kalau ngundang-ngundang doang duitnya dari mana gitu kan. Harus ada anggaran marketing, kemudian ada pesaing di kiri kanan ini, kita bagaimana bisa menghadapi itu, apakah kita ada produk yang benar-benar unik sehingga tidak ada di pesaing baru tersebut gitu kan. Terus juga apakah bisnis ini stabil pendapatannya, stabil, nggak naik banget, nggak turun banget, atau malah kita ada fluktuasi gitu kan. Wah kalau fluktuasi kayak gini, hari ini naik banget, besok turun banget, itu bagaimana kita menghadapi pasar gitu kan. Dan hal yang paling klasik di bisnis F&B rintisan adalah brand awareness. Brand awareness adalah bagaimana orang-orang tuh tahu loh, oh ini toko Kopi Luwak Mataram gitu kan. Oh ini tuh dibantu loh ternyata tuh.
oh di sini tuh ada luwaknya loh, oh di sini tuh ada bakmi juga loh. Nah itu namanya brand awareness atau kesadaran brand. Karena bisnisnya masih baru, wajar banget orang-orang belum tahu bisnis kita. Makanya tugas marketing salah satunya adalah ya adanya sales visit juga ke instansi, ke kantor-kantor atau orang yang dianggap prospek dengan bisnis kita supaya mereka tuh tahu, oh kalau wedding tuh bisa di KLM ya. Seperti itu. Oh, kalau ada acara-acara mungkin harisan atau kumpul-kumpul bisa di KLM ya. Wah, banyak paketnya ya. Nah, itulah sedikit yang marketing kerjakan ya di Kopi Luwak Mataram. Boleh Mas, dilanjut aja. Nah, ini nih. Orangnya ini penggambarannya agak pusing gitu ya. Pusing, ada kertas, ada buku di kepalanya. Itu tanda-tanda nggak balance itu teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya, pernah ngitung keuangan gitu kan. Nah, ini tuh yang dikerjain oleh bagian keuangan kita gitu. Bikin laporan keuangan, kemudian kontrol cash flow, gimana sih ada pendapatan, kemudian kita pendapatan duitnya itu diputer lagi untuk beli bahan baku, untuk maintenance gitu kan. Gimana kalau itu defisit, kemudian ada kita perlu nih untuk renovasi, kita perlu nih untuk mengembangkan di produk-produk tertentu. Nah, bagian finance itu bertugas untuk pendanaan juga. Kira-kira dia mikirin juga anggarannya berapa sih, terus juga ini nanti sumbernya dari mana ya? Kira-kira apakah nutup dari pendapatan harian atau kita perlu bantuan dari pihak eksternal seperti itu kan. Nah, terus ketika defisit nih, kita ngambilnya dari mana ya kira-kira ya? Teman-teman kalau udah ada pernah buka usaha kayak gitu kan pasti dikit-dikit pernah tahu lah kalau defisit, aduh tiba-tiba penjualannya sepi, akhirnya buat hari besok untuk beli bahan baku tuh kurang gitu kan. Istilahnya defisit, ini harus gimana ya? Itu adalah beberapa hal yang dipikirkan oleh bagian keuangan, gimana bisa saving juga di dana daruratnya, biar apa? Biar ketika defisit kita nggak bingung nih, kita nggak panik nih, tapi kita ada dana tabungan dari bulan-bulan kemarin gitu kan, ditabung. Ketika ada defisit, nah kita bisa keluarin tuh dana daruratnya, itu beneran darurat banget ya masuknya ya, sehingga operasional kita nggak terganggu, semuanya tetap baik-baik saja, semuanya tetap lancar. Nah, berbagai macam posisi itu tadi, maupun HRD, bagian marketing, terus juga ada bagian keuangan, itu kalau di bisnis rintisan semuanya bisa aja teman-teman. Jadi satu orang tuh bisa aja gitu kan. Satu orang semuanya gitu. Tetapi semakin besar usahanya, tentu kompleksitas usahanya makin banyak sehingga perlu untuk didelegasikan kepada orang-orang yang memang dikasih kepercayaan untuk mengurusi suatu bidang gitu kan. Supaya apa? Supaya seorang pengusaha itu bisa fokus lebih kepada hal-hal yang strategis dan juga jangka panjang. Sehingga kayaknya untuk rekrutmen aku serahkan kepada Mas Cahyo deh, nggak apa-apa. Nanti aku tinggal apa namanya reportnya seperti apa. Nanti kita sesuaikan sama strategi bisnis kita seperti apa. Itu mungkin aja pengembangan lebih lanjutnya itu seperti itu teman-teman. Nah, boleh Mas di slide terakhir. Di slide terakhir ya. Slide terakhir di sini saya dapat titipan nih dari marketing saya. Jadi di sini Kopi Luwak Mataram, bagi teman-teman yang penasaran, tadi kan sudah tak kasih intro ya di awal itu seperti apa tempatnya gitu kan. Kalau pagi-pagi di sini tuh sejuk, enak banget buat nongkrong atau nugas gitu kan. Boleh banget. Di Kopi Luwak Mataram pagi ini dan juga bulan ini kita ada menu promosi dari jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi murah banget, berbagai macam menu teman-teman bisa cobain dengan harga yang banting setir kalau boleh teman-teman coba gitu kan. Nah, di situ ada es krim, ada chicken katsu, ada kopi, banyak banget. Teman-teman bisa kunjungi aja di Instagram kopiluwakmataram.id supaya tahu info-info terbaru dan juga menu apa aja sih yang didiskon gitu kan. Sehingga teman-teman bisa ngajak teman-teman
yang lain, kayaknya kita nyoba nongkrong yuk di Kopi Luwak Mataram dengan tahu atmosfernya kayak gimana. Boleh banget datang ke sini pagi, siang, sore, bahkan malam sampai jam 12, hayu hajar aja nggak masalah. Kita buka dari pagi jam 9 sampai jam 12 malam gitu kan. Ya, karena waktunya sudah jam 7.45 ya. Jadi saya izin untuk mengakhiri presentasi singkatnya. Harapannya sih teman-teman sudah sedikit ada gambaran gimana sih di bisnis F&B ini kan, sehingga teman-teman nantinya dapat lebih bertanya-tanya, lebih mengkritisi, sehingga kita bisa lebih interaktif di sesi tanya jawabnya kayak gitu. Mungkin itu aja Mas Hasbi. Terima kasih banyak. Mau visi misi mau disampaikan sekalian atau nanti? Kalau visi misi itu kayaknya edisional karena waktunya udah habis, kayaknya nggak usah deh Mas gitu kan. Gimana? Kalau mau disampaikan tidak apa-apa. Kalau visi misi ini secara sekilas ya boleh ya Mas ya. Ya, Secara boleh. sekilas ini dulunya owner pernah kepikiran kira-kira kita konsep besarnya seperti apa ya gitu kan, sehingga tergambar KLM ini divisinya mampu menjadi kopi, restoran dan juga tour dengan konsep tradisional milenial nomor 1 di DIY dan Jateng yang menyediakan produk unggulan berupa kopi luwak terbaik di dunia gitu kan. Jadi kita pengen untuk mengembangkan kopi luwak di sini sehingga orang-orang tuh kalau ke kopi luwak tuh kemana sih? Oh coba deh ke KLM gitu. Nah, orang mancanegara tuh kita pengen membangun top of mind-nya juga kayak gitu. Kalau ke kopi luwak tuh di mana ya di Jogja ya? Ke KLM yuk kayak gitu. Jadi visinya tuh pengennya ke situ gitu jangka panjang. Kemudian kalau nilai intinya tuh ya kita menghargai satu sama lain, melayani dengan sepenuh hati, pengen menanamkan rasa ingin mengembangkan diri karena kan di sini kan banyak teman-teman yang baru memulai karir di sini sehingga kita nge-push teman-teman untuk selalu belajar di sini gitu kan. Kalau misinya sih kita sebenarnya pengen menyajikan pelayanan terbaik ya dengan experience di konsepnya Jawa, tradisional Jawa seperti apa itu dan juga bagaimana mereka itu dapat experience makan yang enak di tempat yang nyaman, sejuk dan juga tradisional Jawa. Itu aja sih sebenarnya secara singkat visi misi dan nilai yang di perusahaan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mas Hasbi. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Cahyo untuk presentasinya. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Terima kasih sekali untuk penyampaian materinya yang luar biasa dari Mas Cahyo pada pagi hari ini. Kita belajar jadi Mas Cahyo ini adalah manajemen pengelola. Sebenarnya rencananya akan hadir juga manajernya Kopi Luwak Mataram, tetapi karena beliau mengambil jadwal ambil toga di UGM, akhirnya mereka Mas Akidnya berhalangan hadir. Tapi menarik kenapa saya mengangkat salah satunya adalah Kopi Luwak Mataram adalah untuk memberi insight, inspirasi baru. Saya selalu mengatakan bahwa di kelas bahwa Anda bisa menjadi pengusaha atau pekerja profesional. Maksudnya adalah skill-skill kewirausahaan Anda, entah Anda itu usaha sendiri atau ikut orang, itu tetap akan diperlukan, akan bermanfaat untuk Anda semua. Seperti yang disampaikan oleh Mas Cahyo ini. Ada ownernya, dia mengelola, kemudian ilmunya ada ilmu kewirausahaannya. Maksudnya apa? Bagaimana ketika dia menentukan jumlah karyawan, tadi kita Mas Cahyo sempat ngomongin soal ini full time staff, head division, bla 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 gitu ya. Dulunya kopi KLM ya awalnya staff gitu ya. Begitu tahu kalau lebaran rame atau libur sekolah rame, akhir tahun rame, mereka kemudian hire casual yang mana hanya masuk ketika high season misalnya. Itu adalah bagian dari seorang pekerja profesional atau manajemen mengelola rumah makan yang mana tujuan dia adalah bagaimana rumah makan itu survive, berkembang. Kalau punya karyawan banyak bisa bayar gajinya gitu ya. Nah, itu skill-skill yang sebenarnya diperlukan baik Anda menjadi seorang pengusaha maupun sebagai seorang pekerja profesional. Ketika Anda ngomongin soal brand awareness, eksternal, reservasi, fluktuasi anggaran marketing, pesaing baru, ini Anda mau bisnis di bidang apapun, di food and beverage, Anda bisnis di bidang fashion, Anda bisnis di consumer good,
tambang gitu, semuanya butuh marketing, pemasaran gitu. Bagaimana Anda membangun pemasaran ini untuk menciptakan brand awareness, ketertarikan orang terhadap brand atau merek Anda, sehingga Anda usaha Anda atau usaha yang Anda kelola itu bisa berkembang, bisa dikenal oleh orang. Ini kita bahasnya minggu lalu gitu ya. Kemudian ada laporan keuangan ya, tidak mungkin ada sebuah usaha tanpa ada laporan keuangan. Ada nggak? Mungkin ada ya, wah dikelola sendiri segala macam. Tapi percaya, usaha yang tidak ada laporan keuangan yaitu terancam rugi atau diboncos. Karena kalau kita tidak punya laporan keuangan, bagaimana kita akan membuat program, bagaimana kita akan melakukan anggaran terhadap marketing kita, dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang kiranya menjadi penting buat teman-teman pelajarin untuk ketahui bahwa berarti kompleks ya untuk wirausaha, betul. Kompleks, tetapi hebatnya dari kewirausahaan adalah ilmu Anda banyak sehingga Anda mau jadi apapun, ilmu itu bisa Anda gunakan, bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda. Laporan keuangan Anda belajar tidak, kalau Anda mengelola nanti berumah tangga atau hidup sendiri sudah tidak bersama orang tua, tentu itu akan punya pengaruh gitu. Bagaimana mengelola keuangan dengan gaji 2.500.000, apakah aku bisa hidup? Apakah bisa ngangsur sepeda motor dan seterusnya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman, kita masih ada waktu 30-40 menit. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan disampaikan, silahkan raise your hands atau angkat tangan ya. Nanti saya akan pilih atau akan ambil ya. Panggil, silakan. Pertanyaannya seputar bisnis food and beverage. Monggo teman-teman, siapapun dari kelas mana aja yang boleh ikut bertanya, yang ikut kelas ini atau sharing session ini tentu punya hak untuk bertanya. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau konsultasi, lagi mau ngerjain tugas kelompoknya tentang kewirausahaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Josefera Ziko, silahkan disebutkan nama sama kelas NIM dan kelasnya. Kemudian langsung pertanyaannya, Mbak ya. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Yosefera Ziko dari kelas 6D, NIM akhirnya 208. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Pak Hasbi yang menyediakan kelas luar biasa ini. Soalnya jarang-jarang Pak ada kesempatan kayak gini. Dan juga kepada saya sharing. Pertanyaan saya gini Pak, kan tadi dijelasin nih kalau mau membangun bisnis itu kompleks banget dari finance, kemudian marketing. Nah, untuk kita yang memulai bisnis tuh kan kayak overwhelming nih Pak, karena banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus dilakukan. Itu kira-kira langkah awal yang perlu kita lakukan untuk mempelajari itu bagaimana? Oke, satu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi Mbak Ziko, nggak apa-apa kalau misalnya ada tambahan pertanyaan. Itu dulu aja Pak. Baik, oke, kita biar enggak ini kita langsung jawab aja pertanyaan dari Mbak Ziko. Mungkin Mas Cahyo terlebih dahulu. Kompleks sekali ini Mas. Ada ngomongin marketing, ada ngomongin HRD, ada ngomongin tentang keuangan. Mungkin tadi juga ngomongin, belum banyak mungkin yang ngomongin produknya nih. Kira-kira mana nih Mas Cahyo yang harus dipelajari pada mulanya, sehingga kalau misalnya memulai usaha kan belum bisa nih langsung ngerjain semuanya. Step by stepnya seperti apa Mas Cahyo? Silahkan. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Sangat relate dengan kehidupan nyata ketika kita pengen membuka suatu bisnis terus overwhelm. Loh, ternyata kok semakin dipelajari semakin kompleks. Kok semakin bikin takut ya. Marketing aku kudu piye iki, ngumpulne modale piye iki, produknya orang kegarap. Seperti itu ya mungkin ya. Bisnis itu overwhelm memang di awalnya. Memang bikin overwhelm karena bisnis itu bukan sekedar kita langsung jualan, buka, langsung tutup kayak gitu. Tapi memang ada namanya kan perencanaan bisnis seperti itu. Ada yang namanya perencanaan bisnis. Overwhelm-nya karena mungkin kita kurang bisa menyusun, istilahnya banyak banget yang harus kita pikirin gitu kan. Kita harus apa dulu ya ini yang harus kita pikirin ya. Nah, kalau saran saya berdasarkan framework ya, teman-teman mungkin bisa mulai sedikit-sedikit dikombinasikan. Jadi ada tuh yang namanya bisnis model canvas atau kalau lebih
singkatnya, lebih ringkasnya itu adalah lean model canvas atau lean model canvas. Itu bagaimana teman-teman di situ tahu nih mau buka bisnis apa gitu kan. Terus di situ bakal dijelasin kira-kira dari segi SDM, kira-kira aku butuh seorang koki, butuh seorang barista, butuh seorang pramusaji gitu. Nanti sumber pendapatanku dari mana ya? Kira-kira apa namanya? Segmentasi pasar yang kutuju tuh siapa ya, seperti itu kan. Nah, teman-teman, adanya lean model canvas ini sangat membantu teman-teman yang overwhelmed dengan aduh aku ki kudu piye dhisik yo, sing di dhisik yo. Kalau teman-teman nantinya belajar di kelas kewirausahaan maupun nanti belajar otodidak, itu kan materinya sebenarnya ada dan sedia di Google gitu ya. Bagaimana blok-blok, ada 9 blok di situ ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blok itu menyangkut HRD, menyangkut keuangan, dan bisnis-bisnis fungsi-fungsi bisnis lainnya itu sudah terpaparkan di situ gitu loh. Nah, itu Mas Hasbi sedang istilahnya membuka ya di situ ya. Bagaimana apa sih problemnya gitu? Salah satu materi semester ini Mas Cahyo. Jadi salah satu materi semester ini memang kita ngomongin bisnis model canvas. Iya. Nah, berarti sangat relate ya Mas Hasbi ya. Sangat relate, betul. Kalau saya boleh katakan, memulai bisnis itu memang overwhelm. Terus langkah awalnya seperti apa? Ya, teman-teman sangat beruntung di semester ini teman-teman diajarin yang namanya bisnis model canvas, sehingga mengerti langkah awalnya teman-teman bikin bisnis plan. Kemudian coba dilihat, diidentifikasi sumber daya apa yang teman-teman miliki. Kemudian tuangkan semua itu dalam lean model canvas, sehingga teman-teman punya gambaran yang holistik. Oh, aku udah paham nih, nanti produksi apa, nanti aku keuangannya seperti apa, semuanya sudah komplit di situ, tinggal nanti take action. Jangan terlalu overwhelm di situ ya. Bisnis itu kalau dipikirin doang namanya bukan bisnis gitu kan. Namanya bukan bisnis. Nah, bisnis itu tentang take action juga. Jadi harus proporsinya imbang, semuanya sudah ke plan. Ya udah, langsung tancap gas, kira-kira nantinya mulai ngegarap gimana, sesuai nggak sama yang direncanakan tadi, baru habis itu dievaluasi. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ya, sebagai tambahan, kita itu memang seringkali bingung mau mulai dari mana. Yang pertama tentu saja adalah mulai dari tekad yang kuat. Kenapa tekad yang kuat? Kalau ngomongin Mas Cahyo dengan bahasa overwhelm, berkembang terus, itu memang kita itu akan terus berkembang. Jadi hakikatnya makhluk hidup, apalagi kita umat Islam, itu berusaha untuk terus berkembang. Beruntunglah ia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita pegang sama itu. Maksudnya adalah bagaimana kita membangun diri kita untuk terus bisa belajar lebih baik dari hari ke hari. Sulit, iya. Makanya saya bilang nomor 1 itu niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu kita mulai dengan niat yang baik. Nah, itulah dulu teman-teman. Kenapa? Kalau niat kita itu tidak kuat, kita akan mudah ternyata berat ya bisnis, nggak usah aja deh. Ternyata susah ya ambil barangnya. Nah, itu. Apakah loh nanti modalnya harus besar Pak kalau kayak model Kopi Luwak Mataram? Tidak harus modelnya seperti itu. Saya kasih tahu yang berat sehingga kalian punya inspirasi. Oh bisa ya kalau punya rumah makan dikombinasikan dengan homestay. Rumah makan bisa dikombinasikan dengan jualannya ternyata nggak cuman kalau di Jogja itu ternyata jualannya nggak cuman sama masyarakat lokal ya, tapi ke warga negara asing. Saya kalau lihat postingannya teman-teman dosen UIN, sekarang sering juga itu. Banyak bule-bule atau orang Jerman, orang Amerika, orang Australia pada ke UIN Salatiga. Banyak juga yang kemudian ke UKSW Salatiga. Di Salatiga, Anda marketnya tidak hanya sama orang lokal. Ada sebagian orang internasional atau warga negara asing. Di salah satu Chicken Day saya, di Chicken Day Salatiga atau Kembang Arum, di situ ada teman-teman. Apa namanya? Ada namanya Sekolah Internasional SI. Itu jaraknya paling hanya 100-200 meter dari Chicken Day Salatiga. Makanya mereka sering sekali jajan ke
situ gitu ya. Atau misalnya sebentar akan saya kasih contoh lagi. Jadi kita sekarang di era sekarang itu wawasannya saya memberitahu ini tidak untuk kalian takut. Justru sebaliknya. Justru ingin membuat teman-teman itu punya wawasan yang lebih luas. Ada peluang-peluang banyak yang bisa kita peroleh. Ada peluang besar yang sangat terbuka sekali, yang mungkin belum kalian pikirin, belum pernah kita tahu, akhirnya kita jadi tahu. Ini salah satu contoh, ini satu usaha yang saya kelola. Jadi saya bilang, kenapa kok nggak menghadirkan langsung hanya pengusaha? Kita tidak selalu begitu teman-teman. Saya itu udah punya usaha yang alhamdulillah relatif, ada beberapa relatif banyak. Tapi saya masih kerja profesional. Kenapa? Karena belajar. Ada bidang yang saya tidak tahu, belum belajari, ya saya belajar di situ. Jadi karyawan, iya. Apa ini? Ini contohnya, ini di toko Sembada Store atau SMBD Apparel. Itu sekitar 2 hari yang lalu, hari Selasa, itu kedatangan sama ini apa mas-mas ini orang Australia, yang kecuali yang ini nih, ini temennya ini. Dia ditanyain katanya. Jadi ada pertukaran pelajar anak-anak SMA gitu dari Australia ke Jogja. Terus si masnya ini ditanyain yang orang Jogja ini, oleh-oleh khas Jogja beli baju di mana gitu. Mungkin akan mikirnya dagadu segala macam. Nah, terus mereka pikiran, dia bilang dia pengen mengenalkan tentang Indonesia dan Sleman. Dia ajaklah ke Sembada Apparel. Akhirnya ini pada beli jersey fantasi atau perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun lalu gitu. Mereka pengalaman itu, oh kayak gini ya di Indonesia, mereka bisa seperti itu. Ternyata jersey yang dibikin artistik, ini apa sih kok ada gambar Garudanya? Nah, melalui medium seperti itu ternyata ada pertukaran budaya. Ada sesuatu yang awalnya itu tidak pernah saya bayangkan ketika membuat produk ini. Tetapi seperti yang saya bilang, overwhelmed. Kita terus berkembang, kita ngomongin ada banyak hal-hal baru, bahkan sesuatu yang kita belum tahu atau sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Itu bisa bagus, itu bisa buruk. Tapi yang penting kita siap, apapun kondisinya, kita selalu siap untuk berkembang, siap untuk beradaptasi. Itu kuncinya. Begitu Mas Cahyo ya. Tadi cerita Kopi Luwak. Apa Mas Cahyo mungkin yang awalnya target utamanya ke warga negara asing, terus justru pivotnya ke warga negara lokal atau Indonesia gitu Mas Cahyo. Iya, betul. Gitu teman-teman ya. Silahkan mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu 28 menit. Izin bertanya, Pak. Baik, silahkan Mbak Trimi. Silahkan sebutkan nama, NIM, dan kelasnya, kemudian pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Trimi Isnaosi, kelas 6E. NIM-nya 018. Ingin bertanya, dalam mengembangkan bisnis KLM ini, kendala apa saja yang Mas Cahyo ini rasakan, yang paling dirasakan gitu, kendalanya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mi ya. Silahkan Mas Cahyo, kendalanya pasti banyak nih. Tapi kendala apa yang paling berat? Mungkin bisa diurutin dari skala prioritas atau beratnya masalah Mas Cahyo. Boleh, terima kasih Mbak Tri ya tadi ya. Pertanyaannya bagus banget. Kendala apa yang paling dirasakan saya? Khususnya kalau di sini kan saya ngomonginnya HRD ya. Yang dirasakan HRD di Kopi Luwak Mataram, kendala yang paling dirasakan itu apa gitu kan ya. Dari yang paling susah dan juga menyita perhatian, tenaga dan energi. Kendala di sini adalah bagaimana kita bisa mengatur manpower planning. Ya, manpower planning itu adalah mengatur penjadwalan bagaimana teman-teman itu datang di waktu yang tepat gitu kan. Datang di waktu yang tepat maksudnya adalah hari ini libur, besok masuk, atau besoknya masuk pagi, besoknya masuk sore. Semuanya tentang penjadwalan. Kalau tidak ada itu bagaimana? Nah, itu adalah bukan kendala, tapi adalah tantangan. Tantangan yang sangat dirasakan oleh HRD di
F&B. Jadi istilahnya ketika gini teman-teman, ketika ada flow-nya itu rame banget, kita menerima reservasi yang di luar biasanya, di luar normal kita gitu kan. Biasanya kita harus menambah sumber daya orang gitu kan. Ada staff yang harus kita masukkan lagi. Untuk apa? Biar kita nggak kelabakan. Kemudian ketika flow-nya lagi sepi ini gitu kan. Apa iya kita masih memasukkan beberapa orang yang jadinya itu nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Karena kebanyakan gitu. Akhirnya dia menganggur, akhirnya dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Gimana kita bisa nempatin orang di waktu yang pas dengan posisi yang pas gitu. Jadi memang kalau yang HRD, tantangan HRD adalah bagaimana kita bisa kayaknya mending kamu di sini posisinya yang paling tepat itu untuk part time karena menyesuaikan jadwal kuliah juga. Kemudian ketika nantinya kita ada flow-nya tiba-tiba tinggi gitu kan, kita bisa call, bisa minta dia untuk datang masuk kayak gitu kan. Bagaimana kalau semuanya dibuat full time? Pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi tantangan bagi HRD gitu kan. Kalau kita semua full time dan ketika full time-nya itu sakit, kira-kira operasional itu mampu nggak ya menghandle semuanya itu? Ya kalau sakitnya satu, kalau yang satu sakit, satunya izin, satunya cuti, gimana tuh? Ya kan, kita harus cepat-cepat banget, nggak bisa tuh kita berpatokan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore untuk di tempat kerja, habis itu kita nggak mikirin kerjaan, oh nggak bisa. Kalau tiba-tiba di call nih, Mas Cahyo, sorry nih, yang sore nggak bisa berangkat, habis kemarin banget tuh ada yang kecelakaan gitu kan. Ya semuanya kan takdir Tuhan ya, kita nggak tahu seperti apa, tapi musibah seperti itu sorenya tiba-tiba di call, jadinya kan kita harus mikir lagi, waduh ini kalau nggak ada dia kayaknya nggak cukup nih untuk di bagian operasional, sehingga saya harus temen yang harusnya off itu ya, saya perintahkan kamu tukar jadwal, hari ini kamu masuk, kamu rangkap double untuk liburnya di hari besok kayak gitu. Seperti itulah. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kendala dan juga tantangan HRD adalah manpower planning di situ. Kemudian yang kedua tentunya yang sangat berkaitan dengan ini, kemudian bagaimana kita bisa merekrut teman-teman yang punya komitmen dan loyalitas di tempat kerja dan juga tentunya pas dengan kita gitu kan. Di bisnis startup kita nggak mungkin dong untuk nge-hire seseorang yang sangat ahli gitu kan, atau seseorang yang sudah sangat amat berpengalaman di sini untuk kita jadikan entah itu posisinya head atau kita posisinya manajerial, karena hal tersebut nggak suitable atau nggak pas, karena yang kita butuhkan adalah yang mau berkembang bersama, yang dianya itu mungkin kalau orang-orang yang dia itu overqualified, istilahnya kalau kita ngomong overqualified, dia itu ada beberapa skill yang akhirnya sia-sia di sini. Satu itu. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dia itu under skill di sini. Under skill itu maksudnya gimana? Dia udah kita kasih training pelatihan sebulan, 2 bulan, kok dia masih melakukan kesalahan yang sama? Semisal produknya masih belum konsisten, kemudian masih suka telat. Nah ini HRD harus melakukan istilahnya masuk intervensi. Kita harus gimana? Kita harus ngobrol dengan orang itu. Kalau memang udah nggak sesuai dan nggak bisa kerja di sini, ya terpaksa kita harus gantikan dengan hal-hal yang lebih orang yang lebih bisa kompeten di bidangnya gitu kan. Kita hiring, dan hiringnya itu bisa word to word, mulut ke mulut, atau bisa kita eksternal, kita langsung open locker, atau kita bisa referensi dari teman-teman yang lain. Nah, itu banyak pilihannya. Itulah kendala-kendala yang dirasakan oleh HRD mungkin. Satu duanya seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab ya, Mbak Tria. Ya kalau dari saya sendiri sama Mas Cahyo, paling sulit itu ngomonginnya SDM. Kurang orang berat, kebanyakan orang juga bisa berat buat anggaran. Ya. Kalau kebanyakan orang bisa jadi berat. Nanti kalau kebanyakan orang itu kadang ada beberapa orang banyak nganggurnya gitu. Akhirnya menimbulkan iri hati di antara karyawan. Kemudian buat beban anggarannya juga makin berat gitu. Yaitu seni. Jadi bisnis itu art, seni.
tidak bisa kita copy paste itu usaha A sama dengan usaha B, kecuali itu franchise yang franchise-nya autopilot yang ngelola manajemen pusatnya gitu ya, kayak KFC, McDonald's, Indomaret gitu ya. Itu pun saya rasa mereka punya trik-trik yang berbeda. Indomaret itu di berbagai tempat bisa punya kebijakan yang berbeda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ya itulah namanya ya bisnis. Artsnya berbeda, ada seninya untuk mengelola orang. Dan tidak mudah untuk itu. Oleh karenanya Anda mau jadi pengusaha atau profesional itu tidak ada masalah. Yang penting Anda punya tekad untuk berkembang, mengembangkan diri Anda. Akan menjadi seperti apa masa depan Anda, ya Anda yang menentukan. Gitu ya, mau jadi yang karyawan, kalau jadi karyawan mau jadi karyawan teladan atau yang karyawan bermasalah, jadi pengusaha yang beres atau yang enggak. Loh kok gitu Pak? Banyak juga pengusaha yang nggak beres, pengusaha yang penting cuan, bikin judi online gitu ya, cuannya banyak banget. Tapi apakah itu diperbolehkan oleh agama? Nah, itu. Apakah itu tidak merupakan usaha yang banyak menyengsarakan orang? Nah, misalnya kayak gitu. Oke teman-teman silahkan pertanyaan berikutnya, kita masih ada waktu teman-teman. Ya Mas Hakim, Abdul Hakim. Silakan Mas Abdul Hakim, disebutkan nama, nomor kelasnya, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, NIM 4304020138 dari kelas 6E Kewirausahaan. Pertanyaan saya, kenapa dulu nama yang dipilih Kopi Luwak Mataram? Adakah pertimbangan khusus dalam memilih sebuah nama ini? Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Satu itu aja Mas Hakim. Mungkin untuk sebuah nama yang dipilih, bagaimana mempengaruhi dalam jangka panjangnya? Ternyata nama ini setelah jangka panjang masih cocok apa enggak ya? Seperti itu, gimana penjelasannya? Terima kasih. Oke, silakan Mas Cahyo. Terima kasih Mas Hakim, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi kenapa namanya KLM Kopi Luwak Mataram dan gimana kita nama KLM itu mempengaruhi jangka panjang gitu kan ya. Kopi Luwak Mataram sendiri sebelum tahun 2020 yang saya sebutkan di awal sebagai rumah makan itu sudah ada gitu kan. Jadi Kopi Luwak Mataram. Kenapa Kopi Luwak? Ya karena kita produk utamanya adalah kopi luwak gitu kan. Terus kenapa Mataram gitu kan? Karena kita itu berada di wilayahnya Mataram gitu. Jadi kita akan mengusung konsep tradisional. Kalau teman-teman tadi lihat videonya itu layoutnya itu dibuat sedemikian rupa, dibuat sebagaimana seunik mungkin supaya itu mencerminkan ketradisionalan dan juga kekhasan daerah Mataram seperti itu. Jadi istilahnya secara gampangnya itulah kenapa Kopi Luwak Mataram seperti itu. Nah kemudian apakah mempengaruhi jangka panjang seperti itu? Oh tentu sangat mempengaruhi. Ini pertanyaan yang lebih menarik ya menurut saya. Jadi apakah mempengaruhi jangka panjang? Tentu karena nama suatu brand itu yang akan diingat oleh bukan hanya pelanggan tapi calon pelanggan juga seperti itu. Ayo kita ke KLM yuk. KLM itu apa sih? Kopi Luwak Mataram gitu. Loh. Tapi di sana jual bakmi gitu. Loh. Tapi di sana ada homestay-nya seperti itu. Jadi memang sangat mempengaruhi jangka panjangnya. Bagaimana kita memperkenalkan produk-produk kita lewat nama kita kepada calon pelanggan, bahkan pelanggan itu sendiri. Apakah ketika kita produk signature-nya Kopi Luwak, ya oke, nama kita adalah Kopi Luwak Mataram. Tetapi ketika produknya itu nantinya semisalnya kita berubah menjadi kita mau menonjolin menu-menu tradisional, misalnya bakmi seperti itu ya, karena bakmi kita itu enak banget sih, bakmi menu-menu tradisional seperti itu. Apakah tidak sebaiknya kita pikirkan ulang bagaimana nama KLM itu mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap produk kita? Apakah nanti yang ada di top of mind mereka tetap kopi atau ternyata bakmi?
Kenapa nggak jadi bakmi Mataram atau apa? Nah, pemikiran-pemikiran itu sangat krusial untuk dipikirkan di depan. Karena ketika suatu nama itu sudah diperkenalkan ke khalayak ramai, maka tidak mudah untuk kita mengganti nama tersebut. Kenapa? Ya karena sudah terlanjur melekat di otak mereka gitu. Jadi memang dari awal konsepnya harus diperjelas, dan kemudian bahkan sampai kalau teman-teman lebih advance-nya lagi ya, Kopi Luwak Mataram atau nama apapun itu yang teman-teman istilahnya coba ya, nanti ketika ada bisnis dan teman-teman mau terjun di situ, coba lihat di pangkalan data hak apa ya namanya ya, intelektual copyright gitu loh. Nah, kalau teman-teman tahu di Haki ya, Haki itu sangat berkaitan dengan nantinya gugat menggugat Haki merek ya, pangkalan data kekayaan intelektual gitu. Kalau kita bisa lihat ya, di situ nanti teman-teman bisa daftarin brand teman-teman, namanya teman-teman, sehingga ketika ada orang yang kopas terhadap nama teman-teman, wah aku mau bikin namanya samain biar kita trafficnya juga sama gitu kan, biar pendapatannya juga sama, Kopi Luwak Mataram. Nah, kalau teman-teman nggak bisa daftarin ke situ dan dia kompetitor teman-teman yang malah ngedaftarin di situ, teman-teman malah bisa digugat. Kalau sudah digugat, teman-teman ya harus ganti nama, memperkenalkan diri, yang memperkenalkan produk dengan nama yang baru, dan itu akan take time lagi ke depannya seperti apa. Jadi apakah nama sangat mempengaruhi jangka panjang? Tentu sangat. Bagaimana kita menempatkan produk kita di top of mind pelanggan, dan juga bagaimana merek itu sendiri akan diingat dan juga didaftarkan di dalam Haki merek. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab ya. Oke, gimana Mas Hakim? Ada tambahan pertanyaan enggak buat Mas Cahyo? Ini menarik ini karena Mas Cahyo membahas yang mungkin jarang kita bahas di kelas, yaitu adalah pendaftaran merek atau pendaftaran nama usaha kita. Tuh. Oke, silakan ada lagi teman-teman. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain teman-teman? Monggo. Halo teman-teman. Kita bahas sedikit deh tadi, soalnya saya jarang sekali ngomongin soal merek ya. Saya mau bahas HKI merek dagang. Saya mau bahas sedikit dulu sembari ini karena ini jarang saya sampaikan di kelas. Nah, HKI atau hak kekayaan intelektual merek dilansir dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, HKI, hak merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah ketika Anda punya merek, tadi Kopi Luwak Mataram didaftarkan ke HKI, hak kekayaan intelektual, maka ketika ada orang yang ingin menggunakan nama yang sama, Kopi Luwak Mataram, maka dia tidak boleh, atau boleh asalkan izin. Nah, kalau izin menggunakan merek biasanya nanti akan ada royaltinya, ada bagi hasilnya karena menggunakan merek tersebut. Ini biasa dilakukan dalam bisnis-bisnis franchise, bahwa mereka kebanyakan atau seringkali itu bikin didaftarin mereknya ke HKI, tujuannya adalah mereka bisa menjaga agar merek mereka tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi saran saya nanti teman-teman bisa pelajarin kalau misalnya usahanya makin membesar gitu ya, udah waktunya untuk berpikir tentang mendaftarkan merek dari teman-teman. Cara mendaftarkannya adalah ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Itu nanti ada ini
cara-caranya, kalian browsing di websitenya itu langsung muncul semua syarat dan prosedur pemahaman prosedur permohonan mendaftarkan merek. Nah itu kalau saya dulu pengalaman mendaftarkan merek itu cepat gitu ya, tapi sudah punya surat, tapi surat itu sah atau tidak, berlaku atau tidak itu tergantung sama 2 tahun, selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu dari Kemenkumham akan mengumumkan bahwa ada orang yang mendaftarkan merek X, apakah ada orang lain yang mengklaim bahwa X adalah merek dagangnya dia. Nah itu kayak gitu-gitu. Oke teman-teman, tambahan sedikit soal merek tadi atau nama. Silahkan, kita masih ada waktu sekitar 11 menit dari sekarang. Apabila ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Silahkan, ada tadi udah 3 pertanyaan, 3 penanya, ada 65 orang di room ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan langsung raise your hands atau langsung di open mic-nya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke closing statement. Saya tunggu ya, kira-kira kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, silahkan Mbak Farida Ani Setiawati, bisa di open mic. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan bertanyanya. Saya Farida Setiawati dengan NIM akhir 154 dari kelas 6E. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya lebih ke Mas Cahyo ini tentang tadi sepertinya Mas Cahyo ini bilang bahwasanya dia masih mahasiswa gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Mas Cahyo ini membagi waktunya antara perkuliahan atau kehidupan pribadinya dengan bisnis ini, karena bisnis ini termasuk pada perusahaan yang cukup besar seperti itu. Terima kasih. Silahkan Mas Cahyo, ini teman-teman ini semester rata-rata semester 6 ya. Semester 6. Ya, ini siapa tahu ini mau pengen punya pengalaman kerja Mas Cahyo, bisa disampaikan Mas Cahyo, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Farida atas pertanyaannya ya. Ini menyangkut personal saya. Jadi saya memberikan sedikit background ya, bagaimana saya bisa kerja di sini gitu. Dulu memang waktu pandemi seperti itu. Waktu pandemi, kemudian kita tahu sendiri kalau pandemi itu kelasnya semuanya kita online ya. Jadi nge-Zoom atau Google Meet seperti itu kan. Kemudian saya silaturahmi ke Kopi Luwak Mataram, saya bertemu ownernya langsung. Saya diceritain di sini tuh lagi mulai mengembangkan bisnis, butuh bantuan juga untuk mengembangkan konsep bisnisnya maupun mengelola SDM-nya. Terus waktu itu saya sekitar semester kalau saya nggak salah semester 5 atau semester 6 gitu. Semester 5 atau 6, posisinya waktu itu adalah kelasnya online. Dan yang membuat saya ingin sedikit menekankan bahwasanya saya di sini juga mendapatkan privilege ya, kalau bisa kita bilang. Privilege-nya apa? Owner saya di sini juga
waktu itu juga merupakan mahasiswa tingkat akhir di UGM juga, sehingga beliau tahu kesibukannya mahasiswa itu seperti apa, harus adanya kelas, kemudian nanti ada tugas kelompok, ini itu. Nah, yang saya salut dari owner saya adalah ketika beliau memberikan trust kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya bahwasanya ya ketika kelas saya akan kelas gitu. Nanti sehabis kelas saya akan melanjutkan pekerjaan. Jadi istilahnya 9 to 5 itu bagi saya tidak bisa saklek itu gitu kan. Karena kan anggap saja saya setelah kelas gitu kan jam 9 atau jam 10 atau mungkin jam 11, habis itu kita rehat sejenak, kita berangkat siang. Kalau berangkat siang ya jadinya kita di kantor itu sampai mungkin sore banget atau bahkan sampai malam kayak gitu kan. Jadi memang apa yang kita sacrifice, apa yang kita korbankan gitu kan. Apa yang kita korbankan, bagaimana cara membagi waktu antara akademik dan profesional. Yaitu membagi waktunya adalah kita akan berkorban di situ, kita mengurangi waktu leha-leha kita, waktu rebahan kita, waktu nyantai kita gitu kan. Waktu nyantai kita kenapa tuh kok bisa terreduksi gitu, atau istilahnya tuh harus kita push diri kita sendiri. Kita tahu teman-teman, saya tahu pernah semester 6 juga, bahwasanya ketika semester 6 SKS lagi padat-padatnya gitu kan, otak kita udah capek gitu kan di perkuliahan, tapi kita harus dituntut profesional di tempat kerja. Bagaimana kita, aduh udah capek hari ini, kita udah ada 3 kelas, ngerjain tugas, mau rebahan aja, scrolling TikTok, terus main-main sama teman. Hidup itu mah pilihan ya sebenarnya teman-teman ya. Itu pilihan. Cuma ketika kita sudah mengambil satu langkah, kita tuntaskan sampai akhir, kita lihat, oke, berarti konsekuensinya adalah ketika habis kelas, ya aku harus berangkat kerja. Kalaupun hari itu aku nggak bisa kerja karena aku ada kuliah, berarti pun aku harus on HP, dan ketika ada dihubungi di suatu keadaan darurat, semisal, sini ternyata kekurangan orang ya mau nggak mau waktu akademikmu itu kamu harus bisa, istilahnya kalau saya bilang curi-curi waktu, ya bagaimana kita bisa ngekontrol lewat HP juga, karena teknologi maju teman-teman ya, teman-teman bisa kontrol lewat HP juga, laporan di operasionalnya seperti apa, kurangnya apa, kita bisa backup dan bantu di bagian apa. Jadi semuanya itu kan paralel, semuanya itu berjalan bersamaan. Nggak bisa teman-teman, aku mau akademik doang dong, nggak mau profesional gitu. Aku profesional dong, nggak mau akademik. Ya nggak bisa. Kalau untuk saat ini, saya malah membagi waktunya seperti itu tadi. Dan juga pengorbanan lainnya adalah saya mulai memfokuskan diri terhadap hal profesional ini. Lalu apa yang dikorbankan? Satu, tadi waktu luang. Yang kedua adalah waktu dengan organisasi. Dulu saya mungkin punya 2, 3 atau lebih organisasi, dan saya memainkan peranan strategis di situ. Namun ketika saya ada tuntutan profesional dan membutuhkan tenaga dan juga pikiran yang lebih, teman-teman harus mulai paham. Sinyalnya Mas Cahyo, halo Mas Cahyo. Sebentar, sepertinya sinyalnya Mas Cahyo hilang atau kurang stabil. Oke, halo. Sepertinya suaranya Mas Cahyo hilang, sudah saya chat WA untuk melakukan pengecekan. Kalau bisa masuk, kita tunggu sebentar apakah beliau bisa masuk kembali atau tidak. Tapi yang ingin saya garis bawahi dari pernyataan Mas Cahyo terkait dengan
waktu kuliah dan waktu kerja, apapun yang Anda ambil, Anda mau kuliah full time atau Anda kuliah kemudian kerja part time, nyambi ngajar, nyambi kerja di rumah makan, nyambi kerja di agensi atau apapun itu, pastiin bahwa Anda selalu punya tanggung jawab untuk masing-masing. Kalau Anda kuliah, maka Anda harus tetap 100% kuliah. Jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan Anda untuk tidak kuliah dengan benar. Atau sebaliknya, jangan jadikan tugas-tugas kuliah Anda sebagai alasan kalian untuk tidak produktif di tempat kerja. Kenapa? Karena keduanya sama-sama penting, sama-sama udah Anda pilih sehingga Anda perlu bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hati-hati untuk memilih tempat kerja yang kira-kira ambillah ke tempat kerja pekerjaan yang kira-kira bisa membuat Anda menjalankan dua tanggung jawab Anda, bekerja dan belajar itu secara selaras. Secara terus-menerus, secara yang kedua-duanya itu bagus. Keduanya jalan dengan baik. Nah, ini Mas Cahyo sudah hadir kembali, Mas Cahyo. Silahkan bisa dilanjutkan, Mas. Mohon maaf ya. Halo Mas Cahyo, apakah ya ada apa? Ya. Ya, bisa didengar, Halo, Mas. bisa ya? Bisa. Sorry tadi ada kendala teknis ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bagaimana mengatur waktu. Satu, kita tahu kalau teman-teman jadwal akademiknya padat, tentunya teman-teman harus berkorban satu, waktu luang. Di malam hari teman-teman nggak bisa tuh pulang akademik langsung rebahan, cabut, dan main-main sama teman-teman. Ya, itu adalah pengorbanan ya di masa muda. Anjay, boleh. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman kalau selain akademik, ada kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan organisasi 4, 5, 6, 10, 20, itu tolong teman-teman. Maksudnya kalau di organisasi itu teman-teman nggak produktif, kerjaannya meeting mulu, rapat mulu, tapi nggak ada hasilnya, mending di-cut sekalian aja gitu kan. Kalian nggak tahu outputnya apa, cut aja, kalian lebih fokus kepada hal-hal profesional seperti itu. Dan yang ketiga, cara membagi waktunya adalah ketika waktu libur akademik dan profesional, ketika memang tidak ada tugas-tugas akademik, teman-teman bangunlah silaturahmi dan jaga relasi dengan teman-teman perkuliahan maupun teman-teman main teman-teman gitu. Jadi manfaatkan weekdays teman-teman untuk bekerja dan aktivitas akademik, kemudian Sabtu Minggu weekend sempetin kunjungi teman-teman yang lain supaya apa? Supaya nggak lost kontak, sehingga teman-teman itu menjadi individu yang balance gitu loh. Akademik dapat, profesional dapat, relasi juga dapat, seperti itu. Jangan sampai berat sebelah, di profesional mikirin semuanya gitu, tapi akademiknya keteteran, teman-teman nggak pernah diajak main, jadinya nanti jadi profesional teman-teman bakal dianggap bagus banget, cuma akademik hancur, ya buat apa gitu kan, teman-teman nggak punya buat apa gitu. Jadi memang harus balance untuk cara membagi waktu itu, komitmen di awal ya teman-teman kalau memang mau ngambil banyak aktivitas. Mungkin itu saja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Tadi saya juga menggarisbawahi ketika tadi sempat error bahwa yang paling penting bagi teman-teman mahasiswa adalah selalu tanggung jawab dengan apapun pilihannya. Kalau siap kerja sambil kuliah, maka kuliahnya jangan pernah ditinggal juga, gitu ya, Mas Cahyo ya. Oke, teman-teman, kurang lebih begitu sharing session sesi pertama kita tentang Kopi Luwak Mataram. Sebelum saya tutup sesi ini untuk berlanjut ke sesi kedua, saya mau tanya sekali lagi nih sama Mas Cahyo untuk memberikan closing statement, kira-kira tips and trick apa agar sukses di usia muda, baik kuliahnya jalan, bisa lulus tepat waktu, dan secara profesional sudah bisa memulai karirnya. Baik, terima kasih Mas Hasbi. Jadi saya ingin memberikan closing statement dan juga memotivasi teman-teman ya, bahwasanya cepat atau lambat teman-teman itu harus berjuang. Cepat atau lambat. Setelah kuliah maupun saat kuliah teman-teman itu memang sudah harus berjuang. Enakan berjuang di awal atau berjuang di akhir dan keteteran.
Kalau saya mending berjuang di awal. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa maksimalkan waktu muda itu teman-teman lagi seger-segernya, waktu luangnya masih kosong, belum banyak tanggungannya, teman-teman harus mulai nge-planning. Kira-kira kedepannya saya skill apa sih yang paling saya cari gitu kan? Apakah saya akan menjadi wirausaha atau saya memang enaknya sih saya jadi pegawai di perusahaan gede dan saya mau ngembangin beberapa skill yang memang relate dengan hal itu. Kejar sekarang teman-teman. Karena apa? Karena generasi kita saat ini tidak bisa disamakan dengan generasi 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu, magang-magang itu susahnya bukan main teman-teman. Teman-teman fresh graduate itu mungkin di CV pengalamannya apa sih? Organisasi, lomba-lomba, tetapi kita teman-teman yang muda-muda kayak kita semester 6, 7, 8, teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah NDKM, dengan magang di perusahaan korporasi kelas-kelas internasional dan juga nasional gitu kan. Teman-teman lulusan fresh graduate sekarang di CV-nya mereka itu telah mengamankan 2-3 posisi profesional, entah itu di tingkat magang. Saya pernah magang di United Tractor, saya pernah magang di Astra, saya pernah magang di Indofood, saya pernah kerja full time di mana. Itu fresh graduate sekarang sudah ngeri teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak berjuang sekarang dan memilih nanti-nanti, apakah iya nanti-nanti itu menyediakan waktu seluang sekarang? Mungkin itu sedikit pertanyaan retorika bagi teman-teman untuk dipikirkan mumpung semester 6, sehingga saya harap teman-teman sangat semangat untuk melalui hari-hari menuju semester 6, 7, 8, 9 dan juga lulus ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, sangat padat, dan pada akhirnya teman-teman akan sadar, wah gila, bangga banget ya aku sama diri sendiri, ternyata selama ini hal yang aku lakuin ini sangat impactful terhadap masa depan dan juga karirku. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa pada pagi hari ini kita beri aplaus yang luar biasa untuk Mas Cahyo ya. Ada banyak sekali ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dari Mas Cahyo selaku HRD dari Kopi Luwak Mataram. Terima kasih sekali Mas Cahyo sudah berbagi pada pagi hari ini. Ilmunya sangat luar biasa gitu ya. Hal yang luar biasa karena kita bisa, teman-teman bisa punya pengalaman dari langsung, usianya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau saya ngomongin inspiratif gitu ya, saya udah kerja 15 tahun gitu ya. Dari zaman kuliah sama dengan seperti yang di Mas Cahyo itu, sekarang usaha. Ini harapan saya tidak sekedar ilmunya yang menginspirasi, tetapi pengalaman hidupnya, sehingga Anda tidak perlu berkecil hati bahwa Anda sekarang sedang di semester 6 masih bisa kok untuk memulai, tidak ada yang terlambat dan juga tidak terlalu awal untuk memulai. Begitu teman-teman, kiranya yang bisa kami sampaikan, yang bisa disampaikan oleh Mas Cahyo mengenai Kopi Luwak Mataram. Setelah ini tanpa saya tutup linknya ruangan rapatnya, setelah ini kita akan ada sesi dengan Brisya. Itu jasa fotografi untuk wedding atau graduation. Nanti kita setelah ngomongin dengan yang jualan rumah makan, produk, kita akan ngomongin yang jasa gitu. Teman-teman boleh untuk tidak keluar dari ruangan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Cahyo untuk sharingnya. Mohon maaf apabila dari saya dalam memandu acara ini ada kurangnya atau dari teman-teman mohon dimaafkan. Itu Mas Cahyo ya. Terima kasih sekali. Oke. Terima kasih Ada yang mau ingin disampaikan lagi Mas Cahyo? Dan juga teman-teman. Oh iya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup sesi pertama ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa Mas Cahyo. Oke teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang mau join bisa diinfokan. Kita akan mulai sekitar maksimal 10 menit karena biasanya akan ada yang baru join ya.